Karenanya saudaraku rahimakumullah, apabila ini telah terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani, sudah barang tentu ini tidak boleh terjadi pada umat Islam. Nah, akhir zaman yang semakin hari semakin dahsyat. Ada sebuah ayat yang sangat penting dan relevan dengan situasi kita hari ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada sebuah ayat yang sangat penting dan relevan dengan situasi kita hari ini, yaitu surah At-Taubah ayat 31. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Artinya, mereka ahli kitab telah menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan juga mereka telah mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain daripada Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Saudaraku rahimakumullah, ayat ini menggambarkan betapa di kalangan ahli kitab, baik kaum Yahudi maupun Nasrani, para orang-orang alim mereka, para pendeta, para pastor, para rabi mereka telah diperlakukan sedemikian mulianya, sedemikian sucinya, sampai ke tingkat mereka ini disebut di dalam ayat ini menjadi arbaban min dunillah, menjadi Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan sewaktu ayat ini dibacakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu an, seorang sahabat yang tadinya Nasrani. Dia langsung bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, mengapa Allah menggambarkan bahwasanya ahli kitab menjadikan orang-orang alim mereka, rahib-rahib mereka sebagai arbaban min dunillah, padahal setahu saya tidak ada kita menyembah, tidak ada orang-orang Nasrani itu menyembah ya orang-orang alim mereka." Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah bila mana orang-orang alim dari kalangan kaum Nasrani menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan di dalam kitabnya, maka kemudian umat ikut menghalalkannya. Artinya umat ikut saja apa kata para orang-orang alim itu. Dan begitu juga sebaliknya, bila mana Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu, tetapi orang-orang alim ini mengharamkannya, maka umat ikut mengharamkannya. Inilah bentuk ibadah dari kaum ahli kitab kepada para pemuka agama mereka. Karenanya saudaraku rahimakumullah, apabila ini telah terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani, sudah barang tentu ini tidak boleh terjadi pada umat Islam. Karenanya umat Islam haruslah menjadi umat yang benar-benar berorientasi Rabbani, berorientasi kepada Allah Ta'ala sebagai Rabb satu-satunya. Allah lah yang berhak untuk menetapkan apa itu yang halal, apa itu yang haram, bukan manusia, siapapun manusia itu, sekalipun dia orang alim, sekalipun dia ulama. Tetapi kalau dia mengharamkan yang halal dari Allah, atau sebaliknya menghalalkan yang haram dari Allah, pada hakikatnya dia telah menempatkan dirinya sebagai arbaban min dunillah. Dan apabila umat Islam sudah tahu sesuatu itu haram,
Tetapi kemudian karena ulamanya mengatakan ini boleh, sekalipun ini haram, ini boleh, ya, maka pada hakikatnya saat itu juga, saat umat ikut membolehkan apa yang dibolehkan oleh ulama itu, pada hakikatnya ulama itu telah mengambil posisi sebagai arbaban min dunillah, sebagai Rabb selain Allah. Dan ini berarti apa? Ini berarti umat telah terlibat dalam dosa syirik, dosa mempersekutukan Allah Ta'ala, ya. Dan justru karena itulah, ya, maka disebutkan di dalam ayat ini, diabadikan dalam ayat ini, bahwa inilah titik yang menyebabkan dimurkainya kaum Yahudi, disesatkannya kaum Nasrani, dikarenakan mereka memperlakukan, ya, orang-orang alim mereka seolah-olah can do no wrong, tidak bisa berbuat salah, ya. Makanya saudaraku rahimakumullah, di dalam ajaran Islam, siapapun haruslah dia menunjukkan bahwasanya dia berorientasi kepada dalil, kepada petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Kalau dia tidak bisa memperlihatkan dalil, dia tidak bisa memperlihatkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya, jangan hendaknya dia mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasul, ya, di dalam memutuskan suatu perkara, karena ini tidak dibenarkan. Di dalam ajaran Islam, kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya sifatnya sudah mutlak, tidak ada tawar-menawar. Sedangkan kepatuhan kepada selain Allah dan Rasulnya, semuanya kembalinya kepada kepatuhan akan Allah dan Rasulnya. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi umat yang merdeka, umat yang benar-benar berjiwa tauhid, muwahhid, ya, karena pada hakikatnya itulah yang memuliakan kita, itulah yang menyebabkan kita menjadikan hanya Allah Ta'ala sebagai ilahan wahidan, dan itu yang meninggikan posisi kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita semuanya dari fitnah akhir zaman yang semakin hari semakin dahsyat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.